bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Itu adalah waktu yang terindah Bapa, di saat kami masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu dan mengagungkan-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami sudah angkat ke hadirat-Mu boleh menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan buat menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh Bapa, kami mengimani setiap pujian yang kami boleh angkat. Firman-Mu berkata bahwa kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah Engkau bersama dengan kami saat ini, memimpin kami untuk menikmati hadirat-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami yang sudah Kau urapi, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Bahkan juga pemirsa jemaat Tuhan di mana saja pun berada, yang boleh juga mendengarkan firman ini, biarlah juga semuanya diberkati, sehingga kami sungguh-sungguh mampu mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang terjadi. Dunia dikelilingi virus corona Tuhan, tetapi semua anak-anak Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan, karena Kau sendiri yang berkata Bapa, penyakit sampar, penyakit menular, meskipun mengamuk di waktu petang dan di waktu malam, itu tidak menghinggapi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap janji kebenaran firman-Mu. Saat ini kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan kita, di mana pemerintah kita mengatakan kita beribadah dari rumah kita masing-masing, maka saat ini kami keluarga WC Payung, saya Evangelis Iriani Sri Atene Boru Gersang, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi rema bagi kita semua. Semua kita diberkati lewat firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita buka Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan, karena setiap firman Tuhan itu ajaib dan heran. Ya, setiap firman Tuhan itu berguna. Setiap firman Tuhan itu menguatkan iman kita, sehingga kita boleh kuat walau dalam keadaan apapun. Ya, firman Tuhan berkata, kita boleh membaca bersama-sama supaya sama-sama kita diurapi oleh Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. Ya, firman Tuhan berkata, ayat 1, judulnya persaudaraan yang rukun. Kita baca bersama-sama, ada di TV, bisa kita lihat bersama. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di hadapan Tuhan hari ini, karena meskipun gereja tutup, tapi firman Tuhan tidak akan pernah tutup, saudaraku. Firman Tuhan ternyata tetap boleh menghidupi kita. Pemerintah kita menyuruh kita beribadah di rumah kita masing-masing. Benar, gereja tertutup, tapi firman Tuhan tidak tertutup. Firman Tuhan boleh masuk ke dalam kehidupan kita, saudaraku. Saya teringat dengan firman Tuhan sewaktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelum mereka keluar, Tuhan berkata bahwa buatlah darah di ambang pintu. Nah, yang ada rumahnya punya darah, maka selamatlah bangsa itu. Yang tidak ada darah di ambang pintu, maka kena penyakit samparlah bangsa itu. Nah, demikian kita saat ini. Dunia sedang dikelilingi oleh virus corona, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Kalau kita masih punya kesempatan beribadah di rumah, terpujilah Tuhan. Biarlah darah waktu di tanah Mesir dulu dibuat di atas pintu, itu lambang darah Yesus. Maka biarlah darah Yesus itu ada di dalam kita agar kita selamat. Amin. Ya.
Jadi oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah gunanya sewaktu virus corona belum datang, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan kita, menyembah Tuhan kita. Inilah gunanya. Karena ada saatnya tidak bisa lagi kita menyembah Tuhan di baitnya yang kudus itu yang berupa gedung, saudaraku. Nah, makanya sebelumnya pun Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Nah, sebelum kejadian corona datang, kita harus melatih hidup kita untuk beribadah. Dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, ibadah ini berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, jadi beribadah itu penting, saudaraku. Latihlah dirimu untuk beribadah karena ibadah ini katanya penting baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudaraku. Nah, jadi kalau kita tidak selama ini tidak melatih hidup kita untuk beribadah, bagaimana jadinya kalau pemerintah menyuruh kita beribadah di rumah, saudaraku? Nah, apa yang terjadi kalau kita selama ini hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, sementara Tuhan itu menuntut kita menjadi orang Kristen yang luar biasa, orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudaraku, bukan yang biasa-biasa. Nah, waktu terjadi virus corona seperti ini, kalau kita orang Kristen yang sungguh-sungguh, tidak ada yang menakutkan, saudaraku. Disuruh pemerintah beribadah di rumah saja, tidak jadi persoalan. Amin, terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk pemerintah kita supaya mereka sanggup menolong bangsa ini. Nah, tidak ada masalah. Itulah kalau kita menjadi orang Kristen yang hidup di dalam firman. Sebelum terjadi corona, kita sudah biasa melatih diri kita untuk beribadah. Bukan hanya sekedar beribadah, saudaraku. Banyak juga orang Kristen ya beribadah itu rajin ya. Rajin, tapi belum tentu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka kadangkala saya heran juga ya, kalau gereja tutup lalu ada live seperti ini, lalu karena peraturan-peraturan sepertinya dilarang. Wah, firman Tuhan berkata tidak ada dilarang firman Tuhan diberitakan. Mau waktu corona ada, mau waktu gereja ditutup, mau waktu bagaimana. Firman Tuhan di dalam Matius, kita kan masih ingat bahwa di dalam amanat agung itu apa tugas kita, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu dikatakan Yesus mau berangkat ke sorga, saudaraku, maka dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya memberitakan firman mulai dari Yerusalem, Judea bahkan sampai Samaria, supaya murid-murid Tuhan itu menyatakan, beritakan firman, lalu baptislah orang di dalam namaku. Nah, aku akan menyertai engkau. Maka kadang-kadang saya heran kalau ada larangan hanya karena peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Sementara kita disuruh beritakan firman, apalagi seperti saat ini, saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari keadaan seperti sekarang ini, corona mengamuk, saudaraku. Kalau kita tidak biasa hidup di dalam Tuhan, kejadian ini juga bisa bikin stres. Saya dengar di televisi ada banyak KDRT. Nah, kalau terjadi KDRT lapor ke sini-sini, telepon ini, telepon itu, karena kita nggak boleh kan bebas pergi keluar. Nah, kita nggak perlu heran kalau kita bukan orang yang biasa beribadah, kejadian yang seperti ini, yang selama ini mungkin dari pagi sampai sore pergi di luar, ya tidak pernah di rumah, saudaraku. Wah, ini membosankan. Meskipun mungkin ada permainan-permainan di rumah, mungkin sebentar oke, tahan. Habis itu nanti kita mulai bosan. Nah, ada laporan KDRT banyak terjadi. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, kalau ini kita tidak tahu kapan selesainya. Nah, tapi kalau kita di dalam Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada masalah. Dilarang pemerintah jangan keluar, karena waktu diizinkan pun keluar, kita nggak pernah keluar kalau bukan punya kepentingan tertentu ya. Kita nggak pernah membuang-buang waktu ini kepada hal-hal yang percuma, tidak pernah ya. Nah, jadi waktu pemerintah larang jangan keluar, tidak juga menjadi stres, saudaraku. Itulah anak Tuhan. Nah, jadi makanya persaudaraan yang rukun itu apa yang terjadi?
Kalau memang kita orang yang di dalam Tuhan, yang menikmati firman Tuhan siang dan malam, firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, ini sudah terjadi meskipun corona tidak ada, saudara. Sudah terjadi. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, apabila saudara-saudara di sini bisa mulai dari rumah tangga yang terkecil. Bisa juga meluas kepada saudara-saudara keluarga kita. Bisa juga meluas kepada saudara-saudara kawan satu gereja kita. Bisa juga meluas kepada saudara-saudara satu suku, satu bangsa, dan lain-lain. Nah, ini dia saudaraku. Tuhan berkata sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pengkhotbah bilang ada segala sesuatu ada waktunya. Nah, ini waktunya kita diam bersama dengan rukun. Tapi banyak laporan saya dengar di televisi, justru disuruh diam di rumah ini membuat kita suntuk, membuat kita stres, membuat kita pusing, saudaraku. Maka ada KDRT terjadi, maka dikatakan di televisi kalau memang ada KDRT, lapor ke sekian-sekian nomornya. Nah, alangkah mengerikan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kejadian hari ini kita buat menjadi suatu pelajaran bahwa Tuhan itu ada. Banyak manusia yang sudah semakin maju, semakin pintar, menganggap Tuhan itu tidak ada. Di Ekuador, televisi yang memberitakan mayat bergelimpangan di tengah jalan. Banyak manusia yang mati di rumah. Saya nggak tahu apa alasannya, kenapa seperti itu. Apa mungkin rumah sakitnya tak sanggup lagi menampung, atau bagaimana, atau orang juga sudah putus asa kali ya, kalau mati-matilah. Nah, ini dia saudaraku. Nah, dengan kejadian seperti ini, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama merenungkan bahwa Tuhan ada, saudaraku. Jangan kita semakin pintar, semakin maju, negara ini pastinya semakin baik perekonomiannya. Semakin kaya negara ini, pengangguran pun dibiayai. Kalau di Australia itu pengangguran dikasih gaji, saudaraku. Nah, dengan semakin baiknya itu semua, semakin kita lupa kepada Tuhan. Ada lagi orang semakin pintar otaknya, semakin dia bilang Tuhan tidak ada. Karena dia tahu kalaupun terjadi badai itu karena ini, karena itu. Kalaupun terjadi ini itu karena ini, karena itu. Kalaupun corona terjadi itu karena ada yang membuat. Wah. Tapi Tuhan ada. Kalau Tuhan tidak mau membiarkan corona itu ada, bisa. Nah, ini dia. Tuhan ada, bukan tidak ada. Mari kita sadari. Jangan kita terus tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan ada, saudaraku. Kita bilang corona ngeri. Ngeri juga corona ini. Semua dihantam, perekonomian dihantam. Kita semua jadi susah. Yang ngeri itu Tuhan, saudaraku. Tuhan itu memang baik, pengasih, lagi penyayang, betul. Tapi juga mengerikan, jangan salah. Kejadian seperti sekarang ini, kalau Tuhan mau membiarkan sampai berapa lama, bisa, saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata persaudaraan yang rukun. Mari saudaraku kita rukun. Kalau selama ini kita udah biasa rukun, di tengah-tengah dunia yang dikatakan tidak boleh keluar, tidak boleh cari hiburan, tidak boleh round ke luar negeri dan lain sebagainya, kita tetap rukun. Amin. Tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada. Karena sebelum ada corona pun kita orang-orang yang rukun di dalam Tuhan. Nah, ini dia. Jadi tidak ada yang memusingkan, saudaraku. Tidak terjadi seperti yang dikatakan di televisi. Ya, orang banyak stres jadinya, ya. KDRT terjadi. Loh, kenapa jadi seperti itu? Di tengah-tengah dunia seperti ini, kalau kita belum bertobat, waduh, nggak tahu lagi. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak kegunaan kalau kita memiliki persaudaraan yang rukun, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Namanya rukun, pasti bahagia. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan itu, kalau kita menjadi satu saudara yang rukun, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam gereja, baik itu di dalam suku, baik itu di dalam bangsa, firman Tuhan berkata, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Minyak berbicara urapan, saudaraku. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, diurapi Tuhan, waktu corona belum datang, dengan sesudah corona datang, kita akan tetap jadi berkat. Amin. Namanya pun orang yang diurapi. Ini dia. Kalau si Jenny diurapi di
kampusnya sesama mahasiswa, pasti dia tampil beda dengan mahasiswa yang lain. Nah, kalau Abang Pidi diurapi sebagai pengusaha, dia pasti tampil beda dari pengusaha yang lain. Namanya anak Tuhan. Kalau Kak Penny dan Abang Amos sebagai dokter diurapi oleh Tuhan, mereka pasti tampil beda dengan dokter yang lain. Nah, itu pengurapan. Minyak berbicara tentang pengurapan. Nah, maka orang-orang yang di dalam Tuhan, waktu corona belum ada, diurapi oleh Tuhan. Dengan corona pun datang, tetap diurapi oleh Tuhan. Maka orang-orang yang diurapi ini menjadi berkat kepada orang lain. Amin. Situasi yang seperti sekarang ini, banyak yang membutuhkan pertolongan. Ya, rumah sakit membutuhkan pertolongan. Bukan tidak ada biaya pemerintah, tapi sudah lebih banyak yang sakit daripada alat-alat ADP, alat APD, alat pelindung diri dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Maka kalau jadi orang Kristen, waktu tidak ada persoalan, waktu tidak ada masalah, waktu tidak ada mara bahaya, Firman berkata, pergunakan waktu dengan baik. Hitung hari-harimu, kata Tuhan. Nah, kuasai nafsu dagingmu, kata Tuhan. Jangan nafsu daging lebih kuat daripada roh kita ini, nafsu roh. Kalau keinginan roh itu yang baik, keinginan roh itu yang benar, keinginan roh itu semua yang menjadi berguna. Nah, kalau kita dulu waktu corona tidak ada, menjadi orang Kristen yang poya-poya, gimana sesudah corona ada? Nah, terbatas ekonomis pun sudah semua menjadi amburadul toh. Nah, kalau dulu kita poya-poya, sekarang kita takut jadi berkat. Loh, orang uangku pun sudah tipis, ya kan? Nah, tapi kalau kita di dalam Tuhan, minyak urapan itu akan mengalir terus, tiap hari, nggak perlu takut. Ya, akhirnya kita jadi berkat. Ya, Bang Pidi mau memberkati rumah sakit karena lainnya kerja di sana, ya toh. Di Adam Malik dia akan memberkati hari Senin besok dia pergi. Nah, gereja GKPS juga memberkati jemaat yang kurang mampu. Nah, kalau kita bisa jadi berkat, terpujilah Tuhan. Amin. Ya. Maka minyak itu berbicara urapan. Urapan itu akan meleleh, akan jatuh, akan kena kepada setiap anak-anak Tuhan. Maka kalau kita anak-anak Tuhan, kita memiliki urapan Tuhan. Urapan itu berbicara kuasa yang senantiasa. Kuasa ini banyak, saudaraku. Kuasa menjadi berkat, ya. Nah, kuasa yang tahu mengucap syukur dalam segala hal, ya. Kuasa itu banyak. Kuasa untuk bersuka cita, ya. Kalau mungkin kita tidak bisa memberkati orang lain, kuasa untuk bersuka cita. Ini dia. Jangan kita dikalahkan oleh keadaan corona ini. Firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, tetaplah berdoa dan bersukacitalah senantiasa. Maka harus tetap happy. Amin. Meskipun ekonomi kita memang terganggu. Anak saya di Australia dia bilang, aduh, berdoa terus ya mami supaya ekonomi di Melbourne sudah begini begono. Dia susah. Lalu saya bilang, happy lah setiap hari. Tahu caranya happy? Pertama baca firman Tuhan. Kedua, tetap puji Tuhan, sembah Tuhan, angkat pujian. Sambil bekerja, sambil apapun di rumah, tetap menyanyi. Meskipun suaramu false, gak ada masalah. Lalu dia jawab, iya ya mami, orang lain kan tak dengar, ya kan? Nyanyi di rumah sendiri, memuji Tuhan. Ya, biar false suara kita, Tuhan mau lihat hati. Amin. Nah, oleh karena itu, ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk mengalahkan kesusahan. Kuasa untuk mengalahkan ego, ya. Kuasa untuk mengalahkan apa lagi? Nah, ini minyak urapan berbicara tentang kuasa. Maka kita diberikan Tuhan kuasa. Kuasa menjadi berkat untuk memberkati orang lain, saudaraku. Nah, ini dia. Maka manfaatkan kuasa itu. Maka waktu tidak ada pun corona, urapan Tuhan kita perlukan. Maka mintalah setiap hari pengurapan dari Tuhan. Supaya kita punya kuasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ini dia. Kalau tadi minyak berbicara tentang urapan, tentang kuasa, saudaraku. Ada orang dengan keadaan seperti ini, wah, lalu dia menderita, lalu dia kecewa, ya. Ada saya baca di koran di Jawa Tengah, tapi dia bukan orang Indonesia, ya. Dia tahu dia kena corona langsung bunuh diri. Waduh, gimana urapan? Berarti tidak ada urapan, toh? Nah, langsung bunuh diri, tidak perlu ke rumah sakit. Karena dia sudah tahu, ini bahaya, udah tak ada gunanya aku hidup. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan bukan seperti itu, ya. Bisa saja anak Tuhan ada juga kena corona, ya. Tapi bukan harus bunuh diri.
Mungkin waktu dia mengalami itu, dia punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki janji-janji Tuhan. Tuhan berbicara kepadanya lewat dia mengalami penyakit itu. Lalu setelah disembuhkan Tuhan, dia menjadi berkat. Dia bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau bunuh diri, apa yang mau diselesaikan? Apa yang mau disaksikan? Nah, ini dia. Ada kuasa untuk bersuka cita. Amin. Kuasa untuk tidak perlu takut. Amin. Nah, ini kuasa berdoa untuk dunia ini, berdoa untuk orang lain. Nah, ini dia. Jadi jangan ada yang putus asa. Minyak urapan Tuhan mari kita minta setiap saat, saudaraku yang kekasih. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Loh, jadi apalagi yang mau ditakutkan kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berbicara kehidupan untuk selama-lamanya adalah sorgawi. Amin. Hidup di bumi tidak selama-lamanya. Tapi berbicara tentang kehidupan yang selama-lamanya itu adalah janji Tuhan. Agar kita bersama-sama dengan dia, duduk di sebelah kanannya. Karena kursi warisan itu sudah dia siapkan. Hanya tinggal kita. Sampaikah kita ke situ? Nah, ini dia. Nah, seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, jadi oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata jangan kita pikir persaudaraan yang rukun, alah biasalah itu. Kalau rukun bagus, kalau nggak rukun pun nggak apa-apalah. Oh, hati-hati. Ternyata kalau kita memiliki persaudaraan yang rukun, ada urapan dari Tuhan. Minyak berbicara urapan. Dan kita penuh kuasa karena Tuhan mengurapi kita setiap saat. Dan setelah itu Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat. Bukan hanya berkat kehidupan sepanjang kita masih hidup di bumi. Termasuk juga berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan yang selama-lamanya ada di sorga. Amin. Nah, jadi kadangkala kita orang Kristen kan suka begini. Aduh, kalau persaudaraan yang rukun itu kan perkara kecil. Ya, biarpun perkara kecil belum tentu kita bisa membuatnya toh. Seringkali susah orang untuk rukun kan. Nah, sering kita mendengar ada saudara-saudara yang bertengkar, ada saudara-saudara yang saling menyakiti, ada saudara-saudara yang menyimpan akar pahit karena disakiti saudaranya, temannya, dan lain-lain. Nah, firman Tuhan berbicara saat ini. Meskipun kita menganggap persaudaraan yang rukun itu perkara yang biasa-biasa, tapi berkatnya berlimpah, saudaraku. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia yang dikelilingi corona ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Belajarlah ya, apa maksud Tuhan dengan semuanya ini. Apa rencana Tuhan dengan semuanya ini. Sadarlah bahwa Tuhan itu ada. Jangan kita katakan Tuhan tidak ada. Tuhan itu ada. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang berseru-seru pasti diselamatkan. Mari terus berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, di saat engkau memiliki persaudaraan yang rukun, di saat engkau membentuk persaudaraan yang rukun, baik pada saat corona ada maupun pada saat corona tidak ada, persaudaraan yang rukun kau pegang teguh, saudaraku, ada berkat-berkat berlimpah. Tuhan kasih kuasa kepadamu, mengurapi engkau untuk menjadi berkat di dunia ini. Dan akhirnya Tuhan pun melimpahkan berkat, bukan hanya sekedar berkat kehidupan di bumi, tapi juga kehidupan selama-lamanya, yaitu di sorga. Kalau kita sampai ke sorga, tentu karena kita orang-orang yang pelaku firman. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, belajar dari kejadian ini. Ke depan mari kita menjadi orang-orang yang dewasa iman. Sehingga apapun yang terjadi tidak menjadi satu persoalan kepada kita. Kalau disuruh beribadah di rumah, ada pengkhotbah bisa, bapaknya lah bisa, mamanya lah bisa, pemimpin pujian bisa, salah satu di antara anaknya bisa, pendoa syafaat bisa, salah satu di antara anaknya bisa. Nah, apalagi pemegang LCD, memainkan alat LCD bisa, ada anaknya yang bisa. Nah, kalau kita tidak biasa menyembah Tuhan, kalau kita tidak biasa melatih diri kita menyembah Tuhan, melakukan hal seperti ini, disuruh beribadah di rumah masing-masing, oh itu perkara yang berat, saudaraku. Itu perkara yang tidak gampang, saudaraku. Ya. Oleh karena itu kami percaya, segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk tidak dipeluk. Sekarang kita bersalaman pun tak bisa, berciuman pipi pun tak bisa. Semua berjarak 1 meter bahkan 2 meter. Tapi marilah kita belajar. Dari semua kejadian ini kita belajar, saudaraku. Pengkhotbah berkata, saya tutup firman Tuhan dengan
pengkhotbah yang berkata, pengkhotbah 3 ayat 1, ya, pengkhotbah 3 ayat 5b, 5 terakhir. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Hari ini terjadi seperti ini. Orang yang berserah kepada Tuhan, dia akan tetap mengucap syukur karena dia tahu ini waktunya Tuhan juga. Ayat 15, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Iya. Jadi apa yang terjadi saat ini, dulu sudah terjadi di Mesir. Ya, ini dia. Nah, yang mau terjadi, yang akan datang juga dikatakan sudah juga lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Yang sudah lalu itu apa? Kita ini nanti. Kalau kita mati, apa yang sudah kita lakukan? Itu yang mau Tuhan cari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah kami sampaikan. Dan kami percaya lewat pengurapan kuasa Rohul Kudus-Mu, firman akan terberita sampai ke ujung dunia. Karena Kau sendiri yang bekerja, berkarya lewat firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu menjadi rema bagi setiap yang mendengar firman Tuhan. Diberkatilah di mana saja pun. Bagi setiap yang menerima, mendengar firman Tuhan, diurapilah menjadi pelaku firman. Sehingga di tengah-tengah dunia yang mengerikan karena dikelilingi oleh virus corona ini, kami tidak pernah takut dan gentar. Karena kami percaya ada Tuhan pengawal, pelindung, penjaga kami. Dan lewat semua kejadian ini, iman kami akan semakin naik, akan semakin terus setia memuji, menyembah, memuliakan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk waktu dan kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kalau sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus, berkaryalah Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.